Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 221 membunuh 8 orang dengan satu serangan. Berdengung. Jiang Chen duduk di lantai dengan kaki disilangkan. Riak energi besar menyelimuti seluruh tubuhnya, terus-menerus menghasilkan suara berdengung. Sempurna, 750 tanda naga, kultivasiku telah mencapai puncak alam inti surgawi, dan kekuatan tempurku telah meningkat sekali lagi. Sekarang aku tidak perlu takut pada para prajurit inti ilahi akhir yang biasa. Mata Jiang Chen bersinar terang, dia menunjukkan rasa percaya diri yang luar biasa pada dirinya sendiri, rasa percaya diri yang berasal dari kekuatannya yang dahsyat. Dengan ki dan darahnya sekuat naga, tubuh sekeras logam padat, dia dapat melepaskan sejumlah besar energi saat tanda naga bergetar. Di dunia ini, tidak ada prajurit inti surgawi lain yang bisa begitu tangguh. Kekuatan tempurnya mewakili batas absolut dari apa yang dapat dicapai oleh seorang prajurit inti surgawi. Kekuatannya telah mencapai puncak yang tidak dapat dicapai oleh siapapun. Sedangkan untuk 50 tanda naga yang tersisa, aku harus membentuknya melalui meditasi dan pemahaman, aku tidak yakin akan butuh waktu lama sebelum aku bisa menerobos ke alam inti ilahi. Dengan keterampilan transformasi naga yang hebat, aku akan bisa membunuh prajurit inti ilahi akhir biasa dengan mudah begitu aku berhasil menerobos. Kecuali lawanku adalah seorang jenius dari sekte besar, tidak ada prajurit inti ilahi yang akan menjadi lawanku. Senyum muncul di wajah Jiang Chen. Meskipun sangat sulit untuk mengolah keterampilan transformasi naga, karena membutuhkan sejumlah besar energi yang dibawanya benar-benar menakutkan, dan Jiang Chen telah membuktikannya dengan sejarah pertempurannya. Setelah tanda naga terbentuk, Jiang Chen tidak meninggalkan ruangan, tetapi malah menutup matanya. Dia ingin menggunakan keterampilan transformasi naga untuk menenangkan tanda naga yang baru terbentuk dan menenangkan basis kultivasinya. Hari berikutnya. Tepat ketika Big Yellow mulai tidak sabar menunggu, seluruh perimeter luar tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat besar. Sosok yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba turun dari langit dan mendarat di benteng tempat Big Yellow tinggal. Lebih dari 30 aliansi dari perimeter luar, total hampir 500 orang telah tiba di tempat kejadian, dan lebih dari setengahnya adalah prajurit inti ilahi. Ini adalah aliansi gabungan yang besar, dan kekuatan tempurnya dapat mencekik siapapun. Aliansi seperti ini lebih dari cukup untuk mendatangkan malapetaka total di Provinsi Qi dan menyebabkan kerusuhan besar di antara rakyat. Kakak, kalaupun kalian semua ingin datang dan menyapa anjing tuan ini, tidak perlu datang berbondong-bondong seperti ini. Big Yellow tertawa terbahak-bahak tanpa berpikir terlalu banyak. Anjing Master, aku rasa mereka datang ke sini bukan untuk tunduk pada kita. Wang Heng berbisik. Tian Yishan dan beberapa pria lainnya juga mengalami perubahan ekspresi. Sialan kau, anjing utama bukan orang bodoh, tentu saja aku tahu mereka tidak di sini untuk tunduk padaku. Sialan. Kelompok bajingan ini, beraninya mereka melakukan ini pada anjing utama. Si kuning besar mengumpat dengan keras. Sepertinya adegan dalam benaknya di mana semua orang datang untuk menyambutnya tidak akan terjadi. Namun, yang tidak diduganya adalah, bukan saja orang-orang ini tidak takut padanya, mereka malah melancarkan serangan balik. Ini keterlaluan. Faktanya, pendekatan Big Yellow terhadap hal-hal di dunia luar sama sekali tidak berhasil di neraka Inferno. Semua orang di sini hidup di tepi neraka, mereka telah melihat banyak pertumpahan darah, dan ini membuat mereka menjadi lebih kejam dan lebih kejam daripada iblis dan binatang iblis. Jika mereka didorong terlalu keras, mereka akan melakukan apa saja untuk membalas. Selain itu, mereka sekarang telah berkelompok, dan memiliki kekuatan tempur gabungan yang sangat kuat. Ini menghilangkan rasa takut mereka terhadap Jiang Chen. Apakah kalian semua mencoba memberontak? Guan Yiyun bertanya dengan suara keras. Pemberontakan. Kurasa itu bukan kata yang tepat, karena kita hanya membela kepentingan kita sendiri. Tidakkah menurutmu konyol meminta kami tunduk pada seekor anjing? Su Geyun terus melambaikan kipas lipat di tangannya sambil berbicara dengan senyum di wajahnya. Apa yang kalian coba lakukan? Aku yakin kalian tahu kekuatan kepala suku kita, Jiang. Jika kalian berani menantang martabatnya, yah, itu tindakan yang sama saja dengan mencari kematian. Tian Yishan juga berteriak keras. Haha, Tian Yishan, jangan naif begitu. Lihat berapa banyak dari kita di sini, kita bisa membuat Jiang Chen tenggelam hanya dengan meludahinya. Tidak peduli apa, kita akan membunuh Jiang Chen hari ini, dan kalian semua juga. Setelah itu, semua barang milikmu akan menjadi milik kami. Seorang pria gemuk dengan wajah bulat mengancam dengan arogan. Pria-pria lainnya juga bersemangat. Ada pepatah yang mengatakan bahwa banyak tangan membuat pekerjaan menjadi ringan, tidak ada satupun dari orang-orang ini yang memiliki keberanian untuk melawan Jiang Chen jika hanya beberapa dari mereka, tetapi sekarang, dengan lebih dari beberapa ratus orang di sini, ceritanya benar-benar berbeda. Mereka memiliki keyakinan bahwa mereka dapat memusnahkan seluruh benteng dan membunuh setiap makhluk hidup di sini. Mendengar ini, Tian Yishan dan orang-orang lainnya mengalami perubahan dramatis pada ekspresi mereka.
Mereka tahu betul seperti apa orang-orang di kota Inferno. Mereka dapat membunuh bahkan tanpa mengedipkan mata, dan tidak ada satupun dari orang-orang ini yang bersedia dikendalikan oleh Jiang Chen. Jelas, mereka telah berkumpul bersama untuk datang ke sini dan membunuh mereka semua hari ini. Tuan anjing, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ekspresi Wang Heng juga berubah drastis, tatapan ganas terlihat di matanya. Dia baru saja pulih sepenuhnya dari luka-lukanya dan menyerap semua energi dalam pil kebangkitan, dan itu menyebabkan keinginannya untuk menerobos ke alam inti ilahi menjadi lebih kuat, yang akhirnya membuatnya berhasil menerobos. Wang Heng bukanlah orang yang takut mati, dan jika mereka benar-benar ingin bertarung, dia akan menyambut mereka dengan tangan terbuka. Namun, melihat kelompok besar di depannya, sepertinya tidak mungkin mereka bisa melawan mereka. Kesenjangan kekuatan mereka terlalu besar. Kelompok itu terdiri dari semua prajurit di perimeter luar. Bahkan jika Jiang Chen menyerang secara pribadi, dia mungkin tidak akan bisa membalikkan keadaan. Sialan, karena bajingan-bajingan ini berani memulai serangan, anjing utama akan melakukan pembunuhan berantai hari ini. Aku akan menggigit mereka semua sampai mati. Big Yellow sangat marah. Dia baru saja menunjukkan kehebatannya kemarin dan membunuh Zhang Han dengan Soul Crunching Tune, tetapi bukan saja itu tidak membuktikan kewibawaannya, kelompok bajingan ini benar-benar berani untuk membalas, mencoba membunuhnya. Ini benar-benar keterlaluan. Bukan hanya itu saja, perkataan Sugeyun dan yang lainnya menyebabkan dampak yang serius pada harga diri dan kebanggaan Big Yellow. Persetan dengan mereka, ayo kita bertarung. Nyawa kita sudah dikembalikan oleh kepala suku Jiang. Dengan cara yang mengesankan, Yang Meng menggoyangkan tangannya, menyebabkan sebuah bilah pisau besar langsung muncul di tangannya. Kau hanya anjing murahan, meminta kami untuk tunduk padamu hanyalah lelucon. Anjing kuning besar, aku akan memberimu kesempatan, jika kau maju dan berlutut di hadapanku, aku akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu dan mengadopsimu sebagai hewan peliharaanku. Sugeyun memberitahu Big Yellow sambil melambaikan kipas lipat di tangannya. Persetan denganmu. Jika aku tidak mencabik-cabikmu hari ini, anjing utama akan bunuh diri. Kedua mata Big Yellow memerah, dia langsung marah. Dia, sebagai keturunan bangsawan dari Dragon Horse, siapa yang berani memanggilnya murahan? Dan dia juga memintanya untuk berlutut di depannya, dan dia ingin mengadopsinya. Ini tidak tertahankan. Astaga, plus. Tubuh Big Yellow bergoyang, dan dia berubah menjadi cahaya keemasan dan dah. Kamu mencari kematian. Ekspresi Sugeyun berubah, tetapi dia tidak berani mengabaikan serangan Big Yellow. Bagaimanapun, Big Yellow baru saja membunuh Zhang Han, yang merupakan seorang prajurit inti ilahi menengah, dan itu membuktikan bahwa Big Yellow memiliki kemampuan yang kuat. Sugeyun membentangkan wajahnya yang terlipat dan menamparkannya ke kepala Big Yellow. Meskipun kipas lipat di tangannya tampak biasa, sebenarnya itu adalah senjata tempur tingkat tinggi yang langka. Wah! Ketika kipas lipat itu mengenai kepala Big Yellow, sejumlah besar percikan api menyala dari pusat benturan. Benturan hebat itu membuat Sugeyun terpental, memaksanya mundur 2 langkah. Anjing yang kuat sekali. Ekspresi Sugeyun langsung berubah. Dia adalah seorang prajurit inti ilahi tingkat menengah, bukan seseorang yang dapat dibandingkan dengan Zhang Han. Selain itu, dia baru saja menggunakan senjata tempur tingkat tinggi, dan bahkan dengan semua ini, dia dipaksa mundur oleh Big Yellow. Dia mulai bertanya-tanya seberapa keras kepala Big Yellow. Kakak, beraninya kalian menghina anjing tuan ini. Kalian benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Big Yellow tertawa terbahak-bahak. Dia tidak merasa takut, bahkan saat menghadapi sekelompok orang yang jumlahnya ratusan. Dengan kemampuannya, dia akan mampu berlari ke sisi lain benteng dan kembali, tanpa cedera. Tidak mungkin orang-orang ini bisa membunuh Big Yellow, bahkan jika mereka telah membentuk aliansi. Namun, tidak semua orang adalah Big Yellow. Jika beberapa ratus orang ini menyerang pada saat yang sama, Tian Yishan dan Guan Yiyun pasti akan terbunuh. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk selamat dari serangan itu. Saudara Suge, mari kita serang bersama dan bunuh mereka semua. Seseorang berkata dengan cara yang kejam. Baiklah. Semua orang dengarkan, bunuh semua orang di tempat ini. Semua prajurit inti ilahi tengah, perhatikan baik-baik Jiang Chen dan anjing kuning besar ini. Saat Jiang Chen keluar, kita akan menyerang pada saat yang sama dan membunuhnya dalam sekejap. Sugeyun berteriak keras. Lebih dari 50 prajurit inti ilahi tengah bekerja sama untuk menyerang seekor anjing dan seorang prajurit inti surgawi muda, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Bagi para prajurit inti ilahi tengah ini adalah tindakan yang benar-benar membuat mereka malu. Namun untuk saat ini, mereka tidak peduli tentang hal itu. Wah! Tepat saat Sugeyun menyelesaikan kata-katanya, ratusan energi kuat melesat dari kerumunan. Puluhan pria berlari ke depan dan mulai melancarkan serangan ke arah Tian Yishan dan pria lainnya. Sialan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wang Heng mengutuk. Saudara-saudara, mari kita bertarung. Membunuh satu orang sudah cukup untuk mencapai titik impas.
Membunuh 2 orang sudah dianggap sebagai kemenangan bagi kita. Karena orang-orang ini ingin membunuh kita, kita akan membuat mereka membayar harga yang mahal. Semangat pemberani Tian Yishan dan yang lainnya telah menyala. Orang-orang ini telah melihat terlalu banyak pembantaian, dan karena situasi di mana mereka tahu mereka akan mati, mereka menjadi tidak kenal ampun. Namun, pertempuran seperti ini adalah pertarungan sepihak. Hanya dengan satu putaran serangan, setidaknya setengah dari orang-orang dalam kelompok Tian Yishan akan terbunuh, dan sisanya akan menderita luka serius. Tepat pada saat ini, suara dengusan dingin terdengar dari suatu tempat yang tidak jauh dari benteng. Setelah itu, suara ledakan yang mengguncang tanah terdengar. Dalam sekejap, semua orang bisa melihat cakar naga merah darah besar turun dari langit, turun ke arah selusin pria yang berlari ke depan. Wah! Tanah bergetar bersamaan dengan teriakan mengerikan dari para lelaki itu. Setidaknya 8 lelaki tidak dapat melarikan diri, dan terbanting ke tanah oleh cakar naga itu, terjepit menjadi pasta daging dengan darah mereka berceceran di mana-mana. Orang-orang beruntung yang lolos dari serangan itu juga muntah darah. Serangan cakar naga itu benar-benar tak terkalahkan, tidak ada cara bagi mereka untuk membela diri dengan kekuatan mereka. Sangat kuat, itu kepala Jiang. Akhirnya, kepala suku Jiang selesai berkultivasi. Dia membunuh 8 prajurit inti ilahi awal dengan satu serangan, dan melukai puluhan orang. Kekuatan tempur seperti itu benar-benar menakutkan. Wang Heng dan orang-orang lainnya yang sudah kehilangan harapan langsung memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Apakah kalian semua datang ke sini untuk membunuh diri kalian sendiri? Suara Jiang Chen begitu dingin hingga dapat membuat siapapun merinding. Dia berdiri di tengah udara, pakaian putihnya berkibar tertiup angin, dan tubuhnya diselimuti cahaya keemasan yang terang. Ya ampun, Ketua Jiang terlihat sangat muda. Kehadirannya saja sudah sangat kuat. Tidak heran mengapa Yang Suo dikalahkan olehnya, serangan tadi langsung membunuh beberapa prajurit inti ilahi awal. Mengerikan. Akhirnya aku bertemu langsung dengan Ketua Jiang, dia jauh lebih muda dari yang kubayangkan. Pria seperti dia jelas seorang jenius yang tak tertandingi, bahkan para jenius luar biasa dari Istana Bela Diri Dinasti Bela Diri Suci tidak dapat dibandingkan dengan potensi Ketua Jiang.